Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok sistem koordinasi yang beranggotakan saya sendiri Rasi Sutisnaminati dengan NIM 12020600078. Yang kedua yaitu Rama Sulistiawan dengan NIM 12020600077. Dan yang ketiga yaitu Zian Hasana Nailul Kirom dengan NIM 12020600113. Dari kelas 3C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mila Listiawati SPD MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem koordinasi, khususnya subbab materi pada sistem saraf. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh tubuh manusia. Nah, sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan juga mengingat. Ini juga membantu kita untuk mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak dan sumsum belakang, serta organ-organ sensorik lainnya seperti mata, telinga, dan organ-organ lainnya. Dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh manusia. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera-indera tertentu, memproses informasi tersebut serta memicu reaksi seperti membuat otot menjadi bergerak, merasakan sakit, dan juga bernafas. Nah, dalam menjalankan pekerjaannya, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum belakang. Nah, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh manusia. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar. Yang pertama ada saraf somatik dan yang kedua ada saraf otonom. Nah, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Meskipun banyak kampanye yang mempermasalahkan tentang bahayanya penggunaan obat-obatan terlarang tersebut banyak dilakukan, namun tidak membuat para pengguna merasa jera ataupun takut. Nah, obat-obatan tersebut sering disalahgunakan karena efeknya dianggap dapat membuat jiwa merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan dapat memberi rasa nikmat ataupun halusinasi. Nah, padahal obat-obatan tersebut dapat mengganggu otak, pikiran, tingkah laku, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Selain itu juga, obat-obatan terlarang jika disalahgunakan atau sering digunakan dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang lazim atau sering kita dengar sebagai kecanduan atau ketagihan. Gangguan yang kedua itu adalah gangguan pada saraf sensorik. Ini berkaitan dengan indera ya. Para pengguna biasanya mengalami gejala kebas ya pada kulit atau bagian tubuh tertentu. Bahkan ada juga yang harus kehilangan penglihatannya. Nah, biasanya diawali dengan mata yang buram, lalu kehilangan penglihatannya atau buta. Kemudian ada gangguan saraf otonom sama kehilangan koordinasi antara saraf dengan saraf motorik. Nah, ini berkaitan dengan kesetaraan. Kalau saraf itu biasanya orang-orang yang menggunakan narkotika itu atau sedang dia akan melakukan kegiatan apa saja yang berada di bawah kesadarannya. Gangguan yang berikutnya adalah gangguan pada saraf vegetatif. Pada gangguan saraf vegetatif biasanya para pecandu akan mengalami
rasa ataupun kesan yang menyenangkan bagi otak. Nah, maka itu harus dipenuhi terus-menerus sampai ini dianggap menyenangkan. Nah, karena dianggap menyenangkan, maka otak akan mengingat dan merekamnya dan berpikir bahwa zat tersebut adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, bahwa itu adalah sesuatu yang diprioritaskan oleh tubuh kita. Akibatnya otak mengalami kesalahan dalam pemrograman, seolah-olah bahwa zat narkotika atau psikotropika tersebut adalah kebutuhan pokok, kebutuhan penting yang harus dipenuhi asupannya setiap hari. Padahal narkotika dan psikotropika tersebut adalah sangat berbahaya bagi kesehatan otak dan kesehatan tubuh kita. Nah, dari situlah muncul gejala ketergantungan. Karena otak mengingatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka tubuh pun akan terus-menerus menginginkan agar narkotika tersebut terus diasupkan ke dalam tubuh kita. Gejala kecanduan narkotika tersebut. Gejala ini biasanya disebut sebagai gejala overdosis. Banyak sekali gejala ataupun bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika terhadap tubuh kita, terlebih menyerang pada sistem saraf kita. Nah, sistem saraf ini tentunya adalah aset yang berharga bagi setiap orang, karena dengan sistem saraf ini tubuh dapat mengkoordinasikan sistem-sistem yang lainnya. Apabila sistem saraf kita sudah terserang, nah akan muncul penyakit-penyakit yang menakutkan ya, yang mengerikan. Misalnya terjadi kecacatan terhadap tubuh. Bahkan dalam kasus terburuknya, para pecandu tersebut akan mengalami kematian. Bagaimana? Jika kalian masih tetap ingin mencoba mengkonsumsi narkotika, pastikan kalian penasaran untuk menyentuhnya. Nah, ingat ya, sekali saja Anda menyentuh, maka Anda akan terus terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi jangan pernah sekalipun kalian mencoba. Nah, karena dengan mencoba itu sudah hilang. Masa depan kalian pasti sudah akan hilang. Samping dampak bahaya yang ditimbulkan terhadap tubuh kita sendiri, nah narkotika dan psikotropika juga ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar kita. Para pengguna narkotika akan mengalami tidak diterima oleh masyarakat, itu saja. Karena orang yang menggunakan narkotika itu cenderung menjadi lebih marah, menjadi lebih sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar. Dan itu kemudian akan terjadi perubahan-perubahan sikap dari diri si pecandu tersebut, seperti hilangnya rasa tanggung jawab, hilangnya rasa peduli masyarakat, hilangnya rasa disiplin, yang tentu menurunkan kualitas hidup dari diri mereka sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang harus kehilangan keluarganya, harus kehilangan rumah tangganya akibat terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika dan psikotropika. Jika terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika, alangkah baiknya kita selalu melakukan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan oleh diri kita sendiri ataupun dengan dukungan orang tua, keluarga, dan juga lingkungan sekitar kita. Caranya adalah yang pertama, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah salah satu benteng yang kuat agar kita dapat terhindar dari narkotika dan psikotropika. Kemudian senantiasa mengkomunikasikan segala sesuatu permasalahan yang dialami oleh kita kepada orang-orang terdekat kita atau orang tua, serta dini mengingatkan kepada anak-anaknya tentang pengaruh dan bahaya narkotika. Dan pihak tokoh masyarakat juga di sini memiliki peran penting. Misalkan para memiliki pemangku jabatan senantiasa melakukan kegiatan penyuluhan narkotika dan melakukan pengawasan terhadap masyarakatnya. Korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat melewati dua proses pengobatan. Yang pertama adalah proses detoksifikasi, yaitu proses penarikan atau menghilangkan racun-racun senyawa narkotika yang berada di dalam tubuh. Ini dapat dilakukan dengan menghentikan konsumsinya atau dengan mengurangi dosis yang digunakan dan menggantinya dengan obat pengganti lainnya yang lebih aman. Nah, apabila sudah di detoksifikasi, langkah kedua adalah dengan rehabilitasi. Apabila pengguna sudah negatif dan bersih dari penggunaan narkotika, alangkah baiknya kita mengikuti proses rehabilitasi, yaitu proses agar kita dapat terhindar dari godaan-godaan dan kita dapat bisa menahan efek yang sebelumnya kita terima apabila kita telah menjadi seorang pecandu. Nah, untuk efek pengobatan, yaitu proses agar kita dapat terhindar dari godaan-godaan dan kita dapat bisa menahan efek yang sebelumnya kita terima apabila kita telah menjadi seorang pecandu. Nah, untuk efek pengobatan rehabilitasi ini lebih ke pengobatan dan penyembuhan mental ya, bukan dari sisi psikologi. Bahaya narkotika dan psikotropika terhadap sistem saraf dan umumnya tubuh kita, dan lebih jauh terhadap lingkungan masyarakat kita. Maka sekali lagi, pesannya jangan pernah sekalipun kalian menyentuh barang haram tersebut, karena apabila Anda sudah menyentuhnya sekali saja dan mengkonsumsinya, Anda akan mengalami kecanduan ataupun adiksi. Jangan pernah untuk mencobanya. Jauhi narkoba. Sebelum kita mengetahui lebih jauh bahaya dari narkotika dan psikotropika terhadap kesehatan sistem saraf, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu narkotika dan apa itu psikotropika.
Tahukah kamu bahwa narkotika dan psikotropika adalah dua jenis yang berbeda? Walaupun mereka tergolong sebagai obat terlarang, hal ini memiliki perbedaan mendasar yang perlu diketahui. Perbedaan antara narkotika dan psikotropika tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009. Di sana tertera dengan jelas mengenai perbedaan narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis. Zat ini memicu beberapa efek seperti penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Sementara itu, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika. Zat ini kemudian memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan dua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa narkotika dan psikotropika adalah dua hal yang berbeda. Narkotika memicu efek yang dapat menyebabkan si penggunanya mengalami penurunan kesadaran dan hilangnya rasa, sehingga narkotika biasa digunakan sebagai pereda nyeri atau painkiller. Sedangkan psikotropika menghasilkan respon atau memicu sistem saraf pusat si penggunanya, sehingga menimbulkan perubahan sikap dan perilaku penggunanya. Biasanya, orang yang sedang on atau sedang mengkonsumsi psikotropika akan menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama narkotika golongan 1. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu pada heroin, kokain, opium, dan ganja. Yang kedua yaitu narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu dapat digunakan untuk terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yaitu contohnya pada morfin dan petidin. Yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu pada kodein, buprenorfin, dan etilmorfina. Selanjutnya yaitu psikotropika. Berdasarkan respon yang dihasilkan pada sistem saraf pusat, psikotropika dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu depresan, yang kedua stimulan, dan yang ketiga yaitu halusinogen. Yang pertama yaitu depresan. Zat psikotropika dapat memberikan efek tenang karena psikotropika bekerja dengan menekan sistem saraf pusat. Jika psikotropika digunakan secara berlebihan, maka penggunanya dapat tidur lama, tidak sadarkan diri, hingga menyebabkan kematian. Salah satu psikotropika yang memberi efek depresan adalah butau. Yang kedua yaitu stimulan. Psikotropika dapat membuat fungsi tubuh bekerja lebih tinggi dan bergairah, sehingga penggunanya lebih terjaga. Hal ini mengakibatkan kerja organ tertentu menjadi lebih berat. Apabila si pengguna tidak memakai obat-obatan tersebut, dapat menyebabkan badan menjadi lemah. Untuk mengembalikan kondisi tubuh agar tetap prima, biasanya ia akan menggunakan lagi. Hal ini menyebabkan pengguna mengalami kecanduan. Contoh psikotropika yang memberi efek stimulan adalah sabu-sabu dan ekstasi. Yang terakhir yaitu yang ketiga, halusinogen. Efek halusinogen mengakibatkan penggunanya menjadi lemah. Untuk mengembalikan kondisi tubuh agar tetap prima, biasanya ia akan menggunakan lagi. Hal ini menyebabkan pengguna mengalami kecanduan. Contoh psikotropika yang memberi efek stimulan adalah sabu-sabu dan ekstasi. Yang terakhir yaitu yang ketiga, halusinogen. Efek halusinogen mengakibatkan penggunanya merasakan halusinasi yang berlebihan. Salah satu contoh psikotropika yang dapat mengakibatkan halusinogen adalah ganja. Sekian pemaparan materi mengenai sistem saraf dari kelompok sistem koordinasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.